Kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 3 ayat 2 yang dikatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Poin dari Injil Matius yang akan saya bawakan pada sore hari ini di tempat ini adalah pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa arti dari pertobatan itu? Apa makna dari pertobatan itu? Dan apa yang menjadi tuntutan dari pertobatan itu? Injil yang sejati, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, itu telah datang ke dunia ini 2000 tahun lalu. Dan ia berseru-seru di tengah bangsa Yahudi, dan ia mempersuarakan satu berita yang amat dan teramat agung, bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kristus yang adalah Tuhan kita, Yesus dari Nazaret, dia datang ke dunia ini membawa berita pertobatan sebagai kabar baik yang kita sebut Injil. Karena ada hal, kalau Injil yang adalah kabar baik itu datang ke dunia ini, berarti ada kabar buruknya. Kabar buruknya adalah semua keturunan Adam yang dilahirkan dari perempuan mati di bawah kuasa dosa. Semua mati, terjual di bawah kuasa maut. Makanya Injil Rasul Paulus mengatakan, oleh karena kesalahan satu orang, maka kita semua juga menjadi orang berdosa. Maka dosa yang dimiliki oleh setiap orang itu cukup menghantarkan ia kepada kuasa kematian, cukup untuk membuang ia kepada maut, cukup untuk membuang kita kepada kematian kekal. Itulah kabar buruknya. Dan yang paling buruk adalah keberdosaan kita menandakan bahwa kita terhilang dari Allah. Kitalah yang terhilang, bukan Allah yang kehilangan kita, tapi kitalah yang kehilangan Allah. Maka di dalam dosa, di mana kita tidak dapat bertemu dengan Allah, di dalam segala kebejatan moral kita dan pada segala hal yang ada pada kita, maka Allah sendiri yang kehilangan kita. Kita yang terhilang dari Allah, karena kita tak mampu menjangkau Ia yang kudus itu. Maka Ia yang kudus itu datang ke dunia ini dan menjadi sama dengan kita untuk memperkenalkan siapa Allah yang sejati. Dan puncak pelayanannya 2000 tahun lalu, ia berseru di kayu salib itu, sudah selesai. Artinya, ketika Kristus Yesus berseru sudah selesai, maka pintu pendamaian antara kita dengan Allah yang kudus itu kini dibuka. Tanda terbukanya jalan dengan Allah adalah tirai penghubung ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu dirobek oleh kematian Kristus. Inilah kabar baik itu. Kabar baik artinya kita yang terhilang dari Allah dapat bertemu dengan Allah kembali. Kabar buruknya adalah kita dahulu mati di dalam maut, sekarang kita telah dibukakan pintu melalui kebangkitan Yesus. Tadinya kita yang harus mati, tadinya kita yang harus menderita, maka kabar baiknya sekarang Kristus telah menanggung penderitaan itu. Dulunya kita adalah orang-orang yang terhilang dari Allah, bukan menjadi bagian dari keturunan Abraham secara rohanian, tapi sekarang di dalam Kristus yang adalah keturunan Abraham, kita diperhitungkan menjadi keturunan yang mewarisi berkatnya Abraham. Jadi ketika Tuhan Yesus datang membawa berita pertobatan, ini bukan tentang aturan-aturan moral, ini bukan aturan-aturan kode etik, tapi tentang berbaliknya pikiran kita dengan kesadaran kita bahwa kita adalah orang berdosa. Maka kita membutuhkan tangan Allah yang datang menolong semua dari kita yang terhilang. Dan tangan itu hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus saja. Makanya dengan agung firman Allah yang hidup itu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Allah. Melalui siapa? Yohanes 14 ayat 6. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang menjadi Kristen tapi tak mengerti mengapa yang menjadi Kristen.
Banyak orang menjadi Kristen karena orang tuanya Kristen, tapi tidak mengerti bahwa kekristenannya sebenarnya itu harus ada karena kesadaran dan pengakuannya bahwa ia adalah orang berdosa. Pertanyaan saya, apakah kita semua di sini pernah meminta pengampunan dosa? Apakah kita sadar tentang dosa-dosa kita? Banyak orang menangis meminta kepada Allah, aku pengen dapat ini, aku pengen dapat ini, aku pengen dapat ini. Dia menangis berseru-seru kepada Allah, tapi ia tidak pernah menangis merenungkan betapa kotor dan becaknya ia di hadapan Allah yang kudus itu. Banyak orang tidak sadar dia hanya dapat meminta-minta, tapi ia sendiri tidak sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Ia terlalu berani menghadap Allah, tapi tidak berani mengakui dosanya. Pernahkah kita memberi waktu secara pribadi kepada Allah untuk merenungkan betapa kita ini sebenarnya orang yang tak berguna, orang yang begitu hina di hadapan keagungannya, tapi meskipun demikian kita masih diperhitungkan di dalam kasih-Nya, sehingga ia datang menyelamatkan kita semua. Kalau kita mengerti bahwa kabar baik itu begitu baik dan benar, maka ada yang dituntut dari Injil itu, yaitu pertobatan. Pertobatan kita beralih kepada pikiran-pikiran Kristus. Tidak ada orang, tidak ada keselamatan diberikan kepada orang yang hidup dalam dosa. Keselamatan itu diberikan kepada kamu, itu dipanggil bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita dipanggil agar kita berubah di dalam pertobatan yang adalah jalan yang satu-satunya itu. Tapi ada begitu banyak orang tidak mengerti makna dari pertobatan. Saya sudah pasti selamat, saya percaya Yesus. Saya pasti selamat karena saya sudah percaya Dia. Saya sudah menyanyi, saya sudah berdoa. Tapi kalau kehidupan kekristenanmu, di dalam kehidupanmu tidak ada kasih yang menginjili sesamamu melalui perbuatan hidupmu dan buah-buahmu, malahan engkau malah lebih jahat daripada penjahat. Tapi pada saat yang sama engkau mengakui Kristen, engkau bukan orang Kristen. Saya sendiri yang berdiri di depan Bapak Ibu, saya adalah orang berdosa, lebih berdosa dari Anda. Karena semakin kita belajar firman Tuhan, tidak ada orang yang belajar firman Tuhan makin merasa suci. Kalau ada orang yang mengaku pendeta, mengaku pastor, dia mengaku lebih suci dari siapapun, dia itu adalah hantu. Rasul Paulus yang begitu agung, ketika ia membunuh orang Kristen, ia begitu bangga akan keduniawiannya. Aku dari Benyamin, aku dari Tarsus, aku orang kaya, aku orang pintar. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, ia berkata apa? Yang dahulu kau anggap mulia, sekarang kau anggap sampah. Ketika Rasul Paulus pergi berkhotbah kemana-mana, ia selalu mengatakan, akulah yang paling berdosa, akulah yang pertama, akulah yang tidak layak, akulah yang hina. Tapi pada saat yang sama ia semakin dalam intim dengan Tuhan, sehingga Injil yang dia beritakan itu murni, sehingga orang-orang yang mendengarkan betapa hebat dan agungnya firman Allah itu tidak mengidolakan Rasul Paulus, tapi mengidolakan Allah yang telah memberikan kasih karunia kepada orang berdosa seperti Rasul Paulus. Demikian juga kepada saya dan semua hamba Tuhan yang melayani. Hamba Tuhan dalam memberitakan Injil tidak boleh merasa lebih baik dari siapapun. Justru hamba Tuhan yang melayani Tuhan, justru dia harus merasa dia yang paling berdosa. Hatiku najis, kata Nabi Yesaya. Mulutku najis, kata Nabi Yesaya. Tapi pada saat yang sama Tuhan perkenankan ia untuk menubuatkan Kristus itu. Demikian juga hari ini. Pada hal yang sama, Tuhan perkenankan di dalam belas kasih-Nya kita mengucapkan hal-hal yang kudus padahal kita sendiri kotor. Itulah Injil itu. Kabar baiknya adalah pengampunan dalam Injil itu. Jadi anak-anak muda Kristen, orang tua, Bapak Ibu, kita harus punya pikiran, kita harus punya kehendak, kita harus punya rancangan dalam hati kita bahwa pengampunan yang kita peroleh melalui berita Injil yang telah diwartakan itu, itulah yang utama dan terutama.
Jadi kalau ada yang berusaha ingin mencengkeram dunia, lalu meninggalkan kehendak Kristus, engkau tidak lebih baik dari orang Farisi. Jika ada orang yang merasa bahwa dengan meninggalkan Kristus, I can get anything, saya bisa memperoleh apapun, tapi engkau menjual Kristus, berapa lama engkau bersama yang kamu kejar itu? Ada banyak orang mengikut Tuhan, tapi motivasinya tidak baik. Terlalu banyak hal-hal yang menawarkan keduniawian di dalam gereja, agar banyak orang yang cinta hal-hal yang duniawi itu mengikut Tuhan. Gereja-gereja sekarang banyak berpikir bahwa dengan menjadi serupa dengan dunia, maka aku bisa membawa banyak pengikut. Tapi itu salah. Gereja harus berbeda dari dunia. Kalau gereja sendiri berbeda dengan dunia, maka Bapak, Ibu, dan saya harus berbeda dengan dunia. Berbeda di dalam apa? Berbeda dalam iman, berbeda dalam kasih, berbeda dalam pengharapan. Orang yang di luar Kristus tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan nggak? Ketika Dia datang dalam kebangkitan itu, kita semua ini akan menyongsong Dia di angkasa dan menjadi pemenang dalam kemuliaan itu. Di dalam kasih, ketika dunia ini mengasihi dagingnya, ketika dunia ini mengasihi dosa, kita tidak boleh mengasihi dosa. Kita harus keluar dari situ. Ketika Injil ini diberitakan, kita harus berusaha keluar dari hal-hal seperti itu. Baik saya pun, kalau saya tidak setia dengan panggilan saya akan dibuang oleh Tuhan. Saya akan dicampakkan oleh Tuhan. Maka kalau kita semua punya panggilan dari mula-mula dengan kasih yang mula-mula, kita harus setia. Orang bisa berbicara banyak firman Tuhan, yang susah itu konsistennya. Yang susah itu setianya. Ada orang berkomitmen, saya akan memberi, tapi ketika ia semakin banyak diberkati, dia tidak konsisten. Itu yang susah. Jadi kalau kita tidak setia, Tuhan bukan kekurangan alat. Tuhan punya banyak alat. Jadi kalau saya pun, Elia di sini, kalau saya tidak setia kepada motivasi saya yang mula-mula, kalau motivasi saya mulai melenceng dari Tuhan, saya akan dibuang Tuhan. Siapapun. Kenapa persekutuan doa ini diadakan di sini? Kalau motivasinya mulai menyeleweng, ini akan dibuang oleh Tuhan. Semua yang mengikut Tuhan, semua yang melayani, jangan kita berpikir kita melayani, kita menyanyi, saya berkhotbah, maka saya pasti disayang Tuhan. Kalau saya punya pikiran yang menyeleweng. Karena apa? Hati adalah sumber segala tindakan. Makanya Amsal 4 ayat 23 memperingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Kemana hatimu pergi? Kamu melayani karena kamu mencintai Allah atau tidak? Kamu mengikut Tuhan itu karena apa? Banyak orang yang memandang rendah perkataan Tuhan, tapi dia sendiri adalah orang-orang yang akan binasa. Ya, khotbah saya tidak seperti pada umumnya, tapi inilah ciri khas saya. Karena saya pernah di dalam dosa yang begitu merugikan saya, tetapi saya bisa berdiri hari ini di hadapan Bapak Ibu, itu karena terlebih-lebih dari apa yang kelebihan, saya menerima kasih karunia. Dan saya harap semua dari kita menyadari itu. Jangan kita menyadari Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, itu dari apa yang kita peroleh, harta-harta bendawi duniawi ini. No. Kebahagiaan itu tidak status bendawi. Kebahagiaan adalah status batin. Semua apapun agamanya, sebenarnya jiwanya itu rindu ingin bersatu dengan Allah. Tapi kesatuan itu hanya bisa kita peroleh kalau kita mau merendahkan diri, kita mau menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, dan di dalam kesadaran itu kita menyambut kasih karunia Tuhan di dalam Injil salib Mesias. Jadi semua orang, dengarkanlah
bahwa Injil yang kita terima, bahwa Kristus yang telah datang, Ia yang telah mati, Ia yang telah tersalib, itu tidak pernah memberikan keselamatan bagi orang yang mempermainkan Dia. Tapi keselamatan itu hanya diberikan bagi orang yang mau mengakui keberdosaannya, mau datang kepada kehendak Allah, dan mau melakukannya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah pesan Injil. Saya bersyukur ada persekutuan doa yang seperti ini. Semoga kita saling membangun. Siapapun yang memwartakan berita baik. Tadi saya cukup kaget dengar bahwa setiap persekutuan di sini hamba Tuhannya nggak dikasih tahu siapa yang mau melayani. Biar motivasi yang datang itu tidak melihat hamba Tuhannya. Itu bagus. Ya. Kenapa itu bagus? Banyak orang yang mengaku anak Tuhan datang ke gereja tapi masih menggunakan kedagingannya. Dia mau dengar kalau dia ganteng. Dia mau dengar kalau dia berkulit putih. Dia mau dengar kalau dia kaya. Dia mau dengar kalau dia sukses. Kamu mau dengar manusia atau mau dengar Allah? Rasul Paulus itu botak. Rasul Petrus itu tidak rupawan. Bahkan Kristus sendiri, Nabi Yesaya berkata apa? Semaraknya pun tidak ada, sehingga kita mengingini Dia. Artinya Kristus datang ke dunia ini bukan seperti opa-opa Korea, sehingga kita mengingini Dia. Maka siapapun pembicaranya tetaplah setia dalam persekutuan ini. Amin. Karena apa? Itu simpel, tapi di dalam itulah kita diuji. Kamu tahan uji atau tidak? Oh, saya males. Maaf, saya tidak bisa datang. Padahal karena dia nggak suka dengan pembicara itu. Ya. Nah, Injil yang datang, kabar berita yang menyelamatkan itu keras, menusuk tapi menyelamatkan. Pahit tapi menyelamatkan. Keras tapi menyelamatkan. Menghardik, menghajar dan menegur tapi mengobati. Bukan yang menyenangkan telinga tapi membinasakan. Obat itu pahit tapi dia menyembuhkan. Kristus itu datang ke dunia ini sebagai obat yang oleh kesaksian para nabi mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Saya ini orang berdosa yang tak berguna ini, itu hanya disembuhkan oleh tetesan darah Kristus itu. Semua dari kita hanya diselamatkan oleh karena itu saja. Maka semua orang Kristen, ketika dia mau melayani, ketika ia mau melakukan perbuatan yang besar, ketika ia mau melakukan perbuatan kasih, biarlah semua perbuatan itu seharusnya didasari oleh karena kecintaannya kepada karya Allah. Oleh karena kecintaannya ketika ia memandang pada karya Allah di dalam salib. Bukan karena ia pengen sesuatu. Tuhan, saya berikan sekian, maka engkau membalaskan sekian. Kalau ada orang yang berdoa seperti itu, engkau tak tahu diri. Yang kau kembalikan itu milik Tuhan. Tapi ketika kau mengembalikan, kau berkata, saya akan mendapatkan sekian. Kamu pikir Tuhan itu apa? Bang? Berkat yang terbesar yang pernah kita terima, kalau kita menyadari itu adalah pengampunan dosa. Jadi mau hidup kita lagi kaya, mau kita lagi miskin, kita dalam pergumulan, kita dalam suka maupun kita dalam duka, iman kita itu tetap setia berjalan dengan benar. Jadi apapun keadaan yang menerpa kita, kalau iman itu didasarkan pada apa yang sudah selesai di dalam salib Kristus, jadi kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Banyak anak muda sekarang, anak muda ini paling bermasalah. Karena saya juga orang muda. Di TikTok, Bapak Ibu punya TikTok bukan? Banyak tuh anak muda ya. Mari tinggalkan Tuhan. Mereka salahkan Tuhan itu ada enggak sih? Kenapa sih hidup saya tuh begini banget? Kenapa sih pacar saya meninggalkan saya? Oh, pacar kamu yang ninggalin kamu, bukan Tuhan ninggalin kamu. Kenapa saya tidak beroleh ini? Kenapa saya tidak punya ini? Dia selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Maka rasa seperti itu akan menghilangkan syukur dan menutup mata hatimu untuk mengenal bagaimana Allah bekerja dalam setiap kita. Makanya pengenalan akan Allah itu harus benar. Tidak cukup menangis saja. Semua orang bisa menangis tanpa alasan yang jelas.
di dalam pengetahuan dan di dalam pengertian itu kita merenungkan apa yang Allah lakukan, itulah yang benar. Karena tidak ada perbuatan baik di luar dari Kristus. Tidak ada yang baik di luar dari salib. Tidak ada yang baik di luar dari apa yang telah Allah nyatakan. Jadi jangan ada orang tepuk dada, saya baik, hanya Allah yang baik. Jangan ada yang tepuk dada, saya hebat, tidak ada yang hebat. Kalau kamu hebat, kamu bisa sampai kepada Allah tanpa Kristus. Tapi masalahnya itu mustahil. Saya begitu kuat, saya punya kekuatan, saya begitu kaya, itu tak berguna. Karena kalau itu bisa menyelamatkanmu, maka engkau tak perlu percaya kepada Kristus. Dan kabar buruknya, itu mustahil buat kamu. Siapa pembesar-pembesar di dunia yang tidak mati? Siapa orang kuat di dunia yang tidak mati? Siapa orang kaya di dunia yang tidak mati? Orang miskin, orang kuat, orang kaya, hamba Tuhan, besar kecil. Di kitab Wahyu dikatakan semua sama di hadapan Allah. Jadi pergunakanlah segala sesuatu yang ada pada kita untuk memuliakan Allah di dalam Injil yang telah kita terima sebagai kabar baik. Injil itu selalu berjalan-jalan dalam hati kita agar ia mengkoreksi sejauh mana saya telah bertindak menurut firman Allah atau tidak. Firman Allah itulah yang menegur kita. Firman Allah itulah yang menghajar kita. Firman Allah itu sebagai cermin buat kita. Apakah kita sudah berjalan menurut kehendaknya atau tidak? Dan kalau belum, mari kita berusaha punya keinginan, punya hati yang mau selalu berubah di dalam perkenanan Allah. Jangan mengaku, jangan terlalu pede mengatakan dirimu Kristen, tapi engkau tidak mencintai Kristus dalam hatimu dengan tidak mencintai pertobatan. Kalau kita mencintai Kristus, kita akan mencintai panggilannya, yaitu pertobatan. Setiap hari hati kita diubahkan, kasih kita akan semakin bertambah-tambah, dan pikiran kita adalah bukan pikiran yang sia-sia, tapi pikiran yang membawa semua jiwa, membawa jiwa-jiwa semakin rindu kepada Kristus. Biarlah hati, tindakan, ucapan, apapun yang kita lakukan, itu harus dilakukan oleh karena kecintaan kita kepada Kristus. Jangan berharap semua tindakan apa yang kita lakukan, saya mau lakukan ini buat Tuhan, biar saya begini-begini, enggak. Bahkan jikalau kita, bahkan kalau saya mengumpulkan semua perbuatan baik saya dibanding dengan matinya nyawa yang tak berdosa itu 2000 tahun lalu, itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak berarti apa-apa. Makanya jangan seorang pun bermegah. Saya melayani kemana-mana. Saya tidak bisa bermegah, wah saya hebat, saya pelayan, saya lebih hebat dari kamu. Kalau saya berkata seperti itu, saya jangan dibuang oleh Tuhan. Berarti saya tidak melayani Tuhan, tapi saya melayani daging saya. Berarti saya melayani demi dapat pengakuan. Saya melayani demi dapat popularitas, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Semua orang yang melayani pun harus begitu. Kita tidak akan bisa memuliakan Tuhan kalau ia tidak berkenan agar engkau memuliakan dia. Saya nggak bisa mewartakan Injil Tuhan kalau dia nggak berkenan saya mewartakan Injilnya dia. Jadi jangan ada orang yang melayani mengaku bahwa saya ini sudah mengambil bagian yang besar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tanpa saya, tanpa kamu pun Tuhan dimuliakan. Dia tidak kekurangan cara memuliakan dirinya. Ketika matahari terbit dari timur, itu sudah cukup menunjukkan siapa dia. Ketika air hujan turun dari langit, siapa yang bisa buat seperti itu? Ketika kita menarik napas, membuang napas, itu sudah cukup membuktikan siapa dia. Jadi jangan ada seorang pun bermegah. Saya tidak bisa bermegah. Siapapun tidak bisa bermegah. Karena kalau engkau bermegah karena dirimu, Nabi Yeremia memperingatkan dalam Yeremia 9 ayat 7. Dia berkata apa? Bahwa jangan seorang pun bermegah karena ia kuat, ia bijaksana, dan ia kaya. Tapi biarlah semua orang bermegah karena apa? Karena ia mengenal dan memahami bahwa akulah Tuhan yang penuh belas keadil dan belas kasih dinyatakan oleh Bapa kita. Keadilan dinyatakan oleh Putra melalui salib, dan kebenaran itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu kebanggaan orang Kristen.
Kalau dunia ini berbangga, wah saya punya ini, saya punya ini. Kamu harus beda dengan dunia. Kamu harus bangga karena ada Tuhan. Ada Yesus saya yang telah tersalib demi saya. Saya bukan apa-apa seperti mereka yang punya apa-apa, tetapi saya masih dicintai, sehingga Ia memampukan saya untuk percaya. Meskipun saya nggak boleh. Saya mengatakan sebenarnya bukan berarti orang Kristen nggak boleh kaya. Orang Kristen itu boleh kaya. Rasul Paulus itu orang kaya loh. Yesus itu orang kaya enggak? Kekayaan itu nggak salah, tapi cinta kepada kekayaan itu yang salah. Menjadi hamba uang itu yang salah. Orang melayani kalau dia mencari uang dari pelayanan, engkau benci. Saya pernah ada seorang memberitahu saya, jemaat, kita mau mengundang A, tapi harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Saya mengatakan saya tidak menghakimi dia. Mungkin kalau dia tidak naik itu, dia tidak sampai ke tempat ini. Mungkin kalau dia tidak meminta itu, dia tidak akan melayani Anda. Kita tidak menghakimi siapapun, tetapi biarlah kita sebagai pelayan Tuhan sadar, apapun keadaan kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani dia dimanapun tempatnya, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi. Karena Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius, seorang prajurit yang hebat adalah prajurit yang tidak memusingkan penghidupannya agar ia layak bagi komandannya. Saya melihat pemimpin di rumah ini adalah pimpinan begitu. Kalau komandannya itu pusing tentang dirinya, kalau anak buahnya itu pusing tentang dirinya, ia tidak akan mampu melakukan kehendak pemimpinnya. Meskipun begitu pun semua pelayan Tuhan, kalau ia pusing tentang dirinya, aduh saya nanti dicaci, nanti saya tidak makan, nanti saya dibunuh, gimana dengan ini, gimana dengan itu, nggak usah melayani kalau begitu. Nggak usah melayani Tuhan. Rasul Paulus melayani Tuhan, dia adalah orang kaya menjadi miskin jualan tenda. Rasul Petrus yang cukup berada menjadi miskin, bahkan disalib terbalik di Roma. Semua rasul-rasulnya Tuhan Yesus ketika mengikut Tuhan Yesus tidak mengharapkan yang enak di pandangan duniawi, tapi jiwa mereka itu disembuhkan, sehingga jiwa mereka yang sembuh itu mampu menyerahkan diri mereka untuk mati martir demi Kristus. Kalau tidak ada jiwa yang seperti itu di dalam hatimu, dan engkau mengakui sebagai pelayan, engkau bukan pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan adalah pelayan yang rela mengorbankan apapun demi dia, bahkan nyawamu sendiri. Makanya Kristus berkata, berbahagialah orang yang kehilangan nyawanya oleh karena tetapi celakalah dia yang mempertahankan nyawanya karena ia akan kehilangannya. Saya pernah bertanya sama orang Kristen, apakah kamu takut mati? Aduh, saya takut mati. Kenapa kamu takut mati? Apa yang membuat kita takut mati? Jangan ada yang takut mati. Tapi yang terpenting begini, jangan kita cari mati itu dengan konyol. Kita sengaja cari mati, ya kan? Kita bunuh orang biar kita dibunuh. Kalau kamu bunuh orang, kamu dibunuh balik, itu nggak martir namanya. Kamu cari mati. Kamu menghina, ya, mencaci maki orang, terus orang itu kepanasan, aku ditamplok begitu, lalu mati. Itu bukan martir namanya. Kita tetap dalam kasih, kita tetap dalam hormat, kita tetap dalam cinta di dalam pemberitaan Injil. Tapi kalau karena itu kita dibenci, lalu kita mati, berbahagialah kamu. Maka kebanggaan kita sekarang adalah Kristus yang menyelamatkan kita. Kebanggaan kita sekarang, tadi kita menyanyi Yahweh Rafa Jireh Adonai. Tadi kita menyanyi, itulah yang kita banggakan sekarang. Itulah yang kita puji, itulah yang kita agungkan di dalam hati kita. Bukan hanya penampilan kita yang mengagungkan dia. Percuma kamu pakai salib besar-besar, tapi hatimu seperti iblis, tidak berguna. Ya, ini bukan teguran buat Bapak Ibu saja, ini juga teguran buat saya. Karena gak ada yang sempurna, hamba Tuhan pun tidak ada yang sempurna. Makanya saya selalu mengatakan, jangan idolakan hamba Tuhan.
Karena kalau kamu tahu sesuatu yang kecil tentang dia, kamu akan kecewa, kamu tidak akan ikut Tuhan lagi. Tapi idolakanlah apa dan siapa yang dia beritakan. Justru hamba Tuhan itu karena dia tak sempurna, maka ia memberitakan yang sempurna itu yang adalah kerinduannya. Jadi kalau ada siapapun yang mau melayani Tuhan demi kehebatannya sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan, kamu benci. Karena kamu sudah menerima anugerah terbesar, yaitu pengampunan dosa. Tapi di balik pelayananmu, engkau masih mau mencari kemuliaan dirimu. Itu tidak boleh. Lebih baik gak usah melayani Tuhan kalau begitu. Melayani Tuhan itu gak harus jadi begini ya, jadi pendeta. Karena saya bukan pendeta. Jadi penyanyi, worship leader, enggak. Melayani Tuhan itu dalam setiap tindakan kita. Kalau ada orang di pemerintahan, biarlah dia melayani Tuhan menurut hukum Tuhan dan dia berdiri di sana. Kalau ada orang di politik, kalau ada orang di rumah sakit, di kesehatan segala macam, biarlah dia melakukan semuanya itu oleh karena cinta yang telah ia terima dari Tuhan. Agar apa? Agar orang yang dia layani itu ketika belum mengenal Kristus, ia bisa mengenal Kristus dari tindakan kita. Kalau kita hanya baik saja, tetapi tidak memberitakan Yesus, juga percuma. Ada kemarin saya membimbing anak-anak muda BRB. Ada seseorang yang bertanya, namanya Dennis. Dia bilang, di gereja saya ada pendeta yang mengajarkan cukup kita berbuat baik saja, lalu tidak perlu beritakan Yesus, dan pokoknya kita nggak perlu menginjili. Mereka itu bisa percaya. Caranya gimana? Oh, kita baik aja, kita berbuat baik aja, kita kasihi mereka, tapi nggak usah beritakan Yesus. Itu kasih yang salah. Tidak ada kasih berdiri di atas kesalahan. Kalau kamu mengasihi dia, kamu pasti memberitakan Yesus yang menyelamatkan jiwanya. Mungkin saya berbuat baik kepada Bapak Ibu, tapi tanpa saya beritakan Yesus, itu hanya menyenangkan dagingnya dia, dan itu sementara. Tapi kalau saya beritakan Yesus kepada dia, itu akan menyelamatkan jiwanya kalau dia mau menerimanya. Jadi kita semua dipanggil untuk menjadi saksi. Kita dipanggil untuk mengasihi, kita dipanggil untuk berbuat baik, kita dipanggil untuk semakin cinta sama Tuhan. Karena semakin kita cinta sama Tuhan, kita akan semakin cinta pada sesama. Enggak ada orang sok-sok rohani, waduh Tuhan tuh begini-begini, tapi sesamanya nggak makan, dia nggak pedulikan. Keluarganya miskin, dia nggak bantu. Sesamanya menderita, dia tak tolong. Tapi setiap hari posting ayat-ayat Alkitab, percuma. Karena kegagalan mengasihi manusia adalah kegagalan mengasihi Allah. Oh iya, Tuhan Yesus berkata apa? Engkau yang memberikan aku pakaian, kamu beri aku minum. Murid-murid bertanya, kapan aku memberi engkau begitu? Ketika engkau melakukan itu kepada sesamamu, engkau sedang melakukannya buat aku. Itu kata Tuhan kita. Jadi jangan merasa hebat, orang udah posting rohani-rohani, tapi saudaranya menderita, dia tak tolong. Saudaranya dalam pergumulan, dia tidak mau memberi penghiburan, dia tak acuh. Tapi di rumahnya banyak salib, itu mungkin salib isinya jin. Oh iya, hati itu perlu direformasi Bapak Ibu. Saya itu dari keluarga yang nggak baik-baik aja. Karena saya ditinggalin mama saya umur 3 tahun. Papa saya menikah lagi. Jadi keluarga itu hancur lebur, gak jelas. Tapi ketika saya mulai melayani Tuhan, mereka semua sadar dan bersatu. Saya melayani Tuhan bukan karena wah saya hebat melayani, bukan. Tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa tidak dibutuhkan pertikaian, tapi dibutuhkan damai sejahtera. Agar apa? Kita menceritakan ini, menceritakan itu, tapi kita tidak di dalam itu, percuma. Ya. Jadi kebanggaan kita kepada Kristus, kebanggaan kita kepada salib Tuhan, itu sejalan dengan perbuatan-perbuatan kita yang mencerminkan apa yang kita banggakan itu. Kebanggaan kita kepada salib Tuhan, kebanggaan kita kepada salib Mesias yang adalah simbol penderitaan, adalah hal yang beriringan
sambil dalam penderitaan kita sebagai manusia. Kebanggaan kita kepada Kristus yang menyelamatkan itu sambil berjalan berbarengan dengan kita melakukan tindakan kehendak Allah, yaitu berusaha menginjili untuk menyelamatkan jiwa orang. Karena kita semua adalah imamat yang rajani, yang dipanggil untuk menuntun semua jiwa yang ada kepada imamat yang satu-satunya itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya imamat yang kekal. Maka kita imamat-imamat rajani ini harus menuntun semua orang kita imamati kepada Kristus, agar Kristus sendiri mengimamati mereka kepada Bapa kita yang besar. Disitulah kebanggaan semua orang Kristen. Jangan tinggalkan imanmu demi apapun. Jangan jual Yesus demi apapun. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang menggiurkan. Tetapi sekali lagi ketika iman kita didasarkan pada pengorbanan Kristus di kayu salib, ingat, semua yang menawarkan keenakan daging di dunia ini itu ditawarkan oleh orang yang berdosa. Tapi bayangkan, ada satu nyawa yang tak berdosa yang telah terpaku demi saya dan kamu. Itulah kebanggaan semua orang. Kebanggaan semua orang bukan tentang material, tapi tentang apa? Spiritual yang kita peroleh dari kematian Kristus. Bukan hanya mati, namun kebangkitan. Di dalam kebangkitan Kristus, kita semua pun turut dibangkitkan dari kuasa kematian, dan itu membuka gerbang pintu kekekalan agar kita tidak seperti dunia, tapi kita menjadi seperti Kristus. Jadilah Kristus kecil-kecil, surat yang terbuka dalam ucapan, dalam tindakan, dalam perkataan, dalam segala hal. Layanilah satu akan yang lain oleh karena kasihmu kepada Kristus. Ingat, segelas air pun yang kamu berikan kepada orang yang membutuhkan, Tuhan tidak akan melupakan itu ketika Ia mengadili kita. Apapun yang kau berikan oleh karena cinta, oleh karena kasih, Tuhan tidak akan melupakan itu. Tapi kalau kamu memberikan segelas air agar kau dipuji, Tuhan akan membuang kamu. Tapi kalau kamu membantu saudaramu oleh karena agar kau dielu-elukan, agar kau dipajang di sana sini, Tuhan akan membuang kamu. Tapi kalau kita melayani Tuhan, memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, siapapun itu. Bu, ini bukan tentang uang ya. Jangan salah paham, ini bukan tentang uang. Ini tentang apa? Pemberitaan Injil. Karena tema saya Injil. Apapun yang kita lakukan kalau tanpa pemberitaan Injil itu tidak berguna. Ingat, tidak berguna. Jadi kalau ada orang merasa hebat, saya sudah memberikan ini, tapi dia tak menginjili, itu nggak berguna. Karena itu hanya buat kemuliaan dia, bukan untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam Injil itu. Makanya dalam ungkapan gereja dikata soli deo gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan ambil itu. Orang sehebat apapun melayani, dia nggak boleh dan dia tidak punya hak untuk mengambil kemuliaan itu. Karena kita bukan orang yang mulia. Tak satu pun dari kita yang mulia. Kita selama di dunia ini, kita masih berjuang agar kita memperoleh pengharapan nanti dimuliakan. Itu yang terpenting. Ya, jadi layanilah semua orang menurut motivasi yang benar, menurut apa yang Tuhan ajarkan buat kita, agar ketika Ia datang sebagai Raja, kita nggak ketakutan, tapi kita berbahagia bahwa apa yang telah kita perjuangkan, ketika kita menderita di dalam Kristus, tapi telah tiba saatnya kita dipulihkan di dalam keadaan, yaitu keadaan yang tak berdosa pada hari penghakiman. Kalau kita adalah kambing, kita akan disisihkan di sebelah kirinya. Tapi kalau kita adalah domba, Ia akan menjamu kita untuk masuk kepada perjamuan kasih Abraham sebagai keturunannya. Ingatlah, jangan lepaskan pengharapanmu dengan melepaskan imanmu. Jangan membuang imanmu dengan meniadakan kasihmu. Karena kasihlah yang menimbulkan iman. Imanlah yang menimbulkan pengharapan. Karena di antara kasih, iman, dan pengharapan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasihlah semua orang oleh karena kasih Kristus. Jadi apakah Bapak Ibu bangga punya Kristus? Amin. Ada yang mau meninggalkan Kristus? Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap? Ya.